Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Husna dengan NIM 199614102 kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan akan memaparkan materi mengenai Games Theory oleh dua tokoh ekonomi neoklasik, Cournot pada tahun 1838 dan Bertrand 1883. Langsung saja, yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu games theory. Nah, games theory atau teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan, di mana pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Kemudian pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas, dalam artian bahwa masing-masing pihak akan melakukan strategi atau tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya pihak ini disebut pemain dan akan melakukan strategi. Dalam bidang ekonomi, kita tentunya telah mengenal adanya pasar monopoli, oligopoli, dan duopoli. Di mana berdasarkan dari definisi ketiga pasar tersebut, maka dikatakan bahwa dalam teori permainan, pasar monopoli tidak dapat dibentuk dalam permainan normal. Karena hal tersebut dikarenakan adanya kriteria jumlah pemain harus lebih dari sama dengan 2. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasar monopoli itu hanya ada satu kekuatan atau satu penjual dan juga satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya, sehingga dalam pasar ini tidak ada yang mampu menyainginya. Sedangkan pada pasar duopoli dan oligopoli itu dapat dimasukkan dalam teori permainan karena kriteria jumlah pemain telah terpenuhi, di mana dalam hal ini jenis permainan yang dimaksudkan adalah permainan sederhana yang dimainkan oleh dua pihak atau duopoli. Selanjutnya kita beralih ke teori permainan model duopoli Cournot. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis Auguste Cournot pada tahun 1838. Tokoh ekonom dengan nama lengkap Antoine Auguste Cournot yang lahir pada 28 Agustus tahun 1801 dan wafat pada 31 Maret tahun 1877, di mana beliau adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ekonom Perancis. Beliau merupakan salah satu pendiri matematika ekonomi, yaitu penerapan ilmu matematika untuk menganalisis permasalahan ekonomi. Karya utamanya dalam bidang ekonomi adalah Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses yang ia terbitkan pada tahun 1838. Dalam model duopoli Cournot, besar harga yang ditawarkan bergantung dengan jumlah barang yang diproduksi, sehingga strategi bermain yang digunakan oleh kedua pemain adalah strategi jumlah produk yang diproduksi, di mana secara garis besar model Cournot menjelaskan bahwa jika terdapat dua perusahaan di pasar, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa kuantitas produk yang akan diproduksi. Kemudian perusahaan akan menentukan harga yang dapat diterima di pasar. Sebagai contoh, apabila terdapat dua perusahaan dengan fungsi total biaya sebagai berikut. Berdasarkan dari contoh tersebut, kita dapat melihat di mana harga pasar atau P dapat ditentukan jika jumlah produksi telah ditentukan, seperti jumlah produksi perusahaan A yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah produksi persaingan, yaitu jumlah produksi perusahaan B. Begitu pula sebaliknya, di mana keseimbangan model Cournot akan terjadi apabila satu, perusahaan A dapat memaksimalkan keuntungannya, yang kedua, perusahaan B juga dapat memaksimalkan keuntungannya, dan yang ketiga, seluruh produksi perusahaan A dan perusahaan B
telah habis di pasar. Aplikasi teori permainan duopoli Cournot saat ini menurut saya yaitu salah satunya kolaborasi antara Gojek dan Bluebird, di mana keduanya merupakan kedua perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, di mana Gojek dan Bluebird diketahui telah bekerja sama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Lalu kemudian kedua perusahaan ini menentukan harga yang dapat diterima di pasar. Nah, dari kolaborasi tersebut, Bluebird atau transportasi konvensional akan mendapat keuntungan lantaran bisa mendapat penumpang lebih banyak. Mereka juga diuntungkan karena skema yang mereka gunakan tetap memberikan pemasukan berdasarkan tarif normal. Adapun bagi Gojek atau transportasi online, keuntungan yang mereka dapat peroleh adalah bertambahnya armada yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu Gokar. Nah, kemudian dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kedua perusahaan ini mendapatkan keuntungan satu sama lain. Adapun kritik terhadap teori permainan Cournot, di mana seorang yang juga merupakan ahli matematika dan ekonomi dari Prancis bernama Joseph Bertrand. Dia melakukan kritik terhadap persaingan yang ada pada model Cournot. Ia berpendapat bahwasanya harga adalah faktor penentu pada suatu persaingan, bukan kuantitas pada output tersebut. Ia menganggap bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang mampu memberikan harga terbaik atau paling murah karena produk di pasar identik sama semua. Kemudian kritik oleh Edward Chamberlain yang menganggap bahwa model Cournot menggunakan asumsi yang sangat sederhana bahwa kedua perusahaan oligopoli atau duopoli tidak pernah mengakui saling ketergantungan antara mereka. Akibatnya adalah bahwa tanpa suatu bentuk kesepakatan atau kerjasama, perusahaan duopoli itu menetapkan harga yang sama, menjual jumlah yang sama, dan memaksimumkan keuntungan bersama mereka. Teori permainan model duopoli Bertrand. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Bertrand pada tahun 1883. Joseph Louis Francois Bertrand yang lahir pada 11 Maret 1822 dan wafat pada 5 April 1900, merupakan seorang filsuf matematikawan Prancis yang bekerja di bidang teori bilangan, geometri probabilitas, ekonomi, dan termodinamika. Di bidang ekonomi, ia mengulas karya tentang teori oligopoli, khususnya Cournot Competition Model 1838 dari matematikawan Prancis Antoine Auguste Cournot, di mana dalam model kompetisi Bertrandnya berpendapat bahwa Cournot telah mencapai kesimpulan yang sangat menyesatkan dan dia mengolahnya kembali dengan menggunakan harga daripada kuantitas sebagai variabel strategis, sehingga menunjukkan bahwa harga keseimbangan hanyalah kompetitif. Perusahaan oligopoli dalam model Bertrand akan berkompetisi dalam hal harga. Dalam model Bertrand dan pasarnya duopoli, jika harga perusahaan yang satu lebih rendah dari yang lain, semua konsumen akan membeli barang di perusahaan tersebut. Produk dengan harga lebih mahal tidak akan terbeli. Dalam model Bertrand menjelaskan bahwa dalam menentukan harga, seorang penjual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu dengan menghitung harga yang telah disepakati bersama. Dalam model ini, masing-masing perusahaan berharap perusahaan pesaing untuk tetap mempertahankan tingkat harga jualnya. Satu bentuk implementasi dari teori permainan Bertrand saat ini menurut saya adalah dengan adanya fenomena perang dagang atau price war, yang merupakan kondisi di mana perusahaan saling bersaing dengan menurunkan harga demi memenangkan kompetisi. Mereka saling berebut pangsa pasar dan menjual lebih banyak output dengan memangkas harga dengan tajam.
Contohnya saja dalam tren perang harga di industri seluler yang berlomba-lomba menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah, serta perang harga transportasi daring yaitu Grab, Gojek, dan Maxim. Kritik terhadap teori permainan Bertrand yaitu dalam analisis kompetisi monopolistik oleh Edward Chamberlain pada tahun 1933 yang menyinggung tentang asumsi Bertrand, di mana ia menganggap bahwa perusahaan-perusahaan tidak selugu atau sesederhana asumsi Bertrand dan Cournot, di mana perusahaan-perusahaan bila merubah harga maupun output telah menyadari pengaruh langsung maupun tidak langsung atas keputusan mereka tersebut, di mana pengaruh langsung akan terjadi jika pesaing diasumsikan tetap pasif atau seperti yang dikemukakan oleh Cournot dan Bertrand. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah perusahaan tidak akan tetap pasif tetapi bereaksi terhadap keputusan perusahaan yang merubah harga atau outputnya.